Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 semester 1 kurikulum Merdeka fase F. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dinamika konstitusi negara Republik Indonesia. Adapun timeline perubahan konstitusi negara Republik Indonesia terjadi selama 5 tahap. Yang pertama adalah tahap pada saat pengesahan Undang-Undang 1945 pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, di mana sistem pemerintahannya berbentuk parlementer awal. Tahap kedua adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Sistem negara kita berbentuk federal dengan bentuk pemerintahan parlementer. Tahap ketiga adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, di mana sistem pemerintahan kita berbentuk parlementer murni. Tahap keempat adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 periode 5 Juli 1959 sampai 1999. Jadi dari Orde Lama hingga Orde Baru. Tahap kelima adalah amandemen Undang-Undang 1945 di masa reformasi pada tahun 1999 sampai 2002. Itu ketika terjadi reformasi birokrasi dengan 4 kali amandemen. Dan masa kini saat ini adalah memasuki pada masa amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 di masa reformasi pada 2002 sampai sekarang. Nah, mari kita bahas pada tahap pertama, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, Undang-Undang Dasar ini bermula dari rancangan pada saat sidang BPUPKI yang kedua 10 sampai 17 Juli 1945, terdiri dari 37 pasal dan terdiri atas 71 butir ketentuan. Namun, pada saat pengesahan rancangan Undang-Undang 1945 oleh BPKI terjadi beberapa perubahan dengan versi Undang-Undang Dasar 1945 rancangan awal BPUPKI. Nah, adapun beberapa perubahan diantaranya adalah pada frasa dasar negara Pancasila. Kata muqaddimah diganti menjadi kata pembukaan. Pada salah satu frasa yang merupakan sila pertama Pancasila, dalam alinea keempat yang berbunyi dengan dasar ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kedudukan dan syarat menjadi presiden dan wakilnya. Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diubah menjadi presiden ialah orang yang tinggal di Indonesia. Dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh 2 orang wakil presiden, diubah menjadi dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Selanjutnya adalah frasa yang berkaitan dengan agama Islam, berkaitan kata dalam kalimat negara berdasarkan atas ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam pasal 28 ayat 1 diganti sehingga menjadi pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Menjamin kebebasan dalam bernegara. Penyisipan pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pemikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 awal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP.
karena MPR dan DPR belum terbentuk. Pada 14 November 1945 dibentuklah kabinet presidensial semi parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama kali dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan konstitusi RIS Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Perundingan Konferensi Meja Bundar mengharuskan bangsa Indonesia merubah konstitusinya menjadi Republik Indonesia Serikat. Dalam RIS, Republik Indonesia menjadi salah satu bagian bersama dengan negara boneka bentukan Belanda seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, dan lain sebagainya. Periode konstitusi RIS ini berlangsung 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Sesuai hasil KMP, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negara federasi yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Hal ini merupakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara bukan federal. Perubahan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Terjadinya perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar sementara 1950. RIS tidak bertahan lama dan segera dibubarkan karena bangsa Indonesia lebih menghendaki pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun secara konstitusi RIS dibubarkan dan berubah menjadi NKRI, namun sistem pemerintahan yang berlaku pada saat itu adalah demokrasi parlementer atau sering disebut demokrasi liberal. Undang-Undang Dasar 1945 mulai diganti menjadi Undang-Undang Dasar 1950 yang dirancang oleh Dewan Konstituante sebagai bentuk perubahan konstitusi menjadi parlementer. Proses pembuatan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Proses ini dibarengi oleh pembentukan suatu panitia bersamaan dengan menyusun rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian disahkan pada 12 Agustus 1950 oleh Dewan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan Undang-Undang Dasar itu lantas disahkan pula oleh Republik Indonesia Serikat pada tanggal 17 Agustus 1950. Selama beberapa tahun berikutnya dilaksanakan upaya penyusunan konstitusi oleh Dewan Konstituante hasil pemilu 1955. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dekret Presiden dan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang Konstituante 1959 banyak kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang baru. Lantas Presiden Soekarno menerbitkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Sejak Juli 1959, Dewan Konstituante dibubarkan dan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan resmi berlaku kembali di Republik Indonesia menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Meski terjadinya pergolakan dan perubahan politik besar pada dekade 1960-an, Undang-Undang Dasar 1945 tetap resmi menjadi konstitusi Republik Indonesia hingga sekarang. Penerapan Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Lama. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar pada Orde Lama 1959 sampai 65, Presiden membentuk MPR sementara dan DPR, padahal dalam undang-undang Presiden tidak berhak untuk mengatur MPR. MPR menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Konsep demokrasi terpimpin yang digagas oleh Soekarno yang menekankan bahwa semua keputusan kenegaraan berpusat pada Presiden. Pada dalam undang-undang mengisyaratkan bahwa kekuasaan pemerintahan Indonesia menganut asas pembagian kekuasaan. Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1959 dan membentuk DPR gotong royong yang anggotanya ditunjuk oleh Soekarno sendiri. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa dilakukan. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Orde Baru.
1965 sampai 1998. Konsep Pancasila masih ditafsirkan sepihak oleh Soeharto dan lebih lagi digunakan sebagai upaya legitimasi politik untuk menguasai rakyat. Pemusatan kekuasaan pada presiden yang masih terjadi di tangan Soeharto, meskipun pemusatan tersebut lebih terstruktur. Hak-hak politik dibatasi oleh pemerintahan yang mengurangi jumlah partai politik dan pembatasan kebebasan pendapat dan pers. Pada masa reformasi terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bahkan sampai 4 kali. Pada tahap pertama dilaksanakan dalam sidang MPR 14 sampai 21 Oktober 1999. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama meliputi 9 pasal dan 16 ayat. Di antaranya adalah pasal 5 ayat 1 hak presiden dan mengajukan RUU kepada DPR. Pasal 7 pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasal 9 ayat 1 dan 2 sumpah presiden dan wakil presiden. Pasal 13 ayat 2 dan 3 pengangkatan dan penetapan duta besar. Pasal 14 ayat 1 pemberian gerasi dan rehabilitasi. 14 ayat 2 pemberian amnesti dan abolisi. 4 Pasal 15 pemberian gelar, tanda jasa dan kehormatan lain. Pasal 17 ayat 2 dan 3 pengangkatan menteri. Pasal 20 ayat 1 sampai 4 Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 21 hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang. Dalam amandemen yang kedua dilaksanakan dalam sidang umum MPR 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Hasilnya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua meliputi 27 pasal dalam 7 bab. Bab 6 mengenai pemerintah daerah, bab 7 mengenai Dewan Perwakilan Daerah, bab 9A mengenai wilayah negara, bab 10 mengenai warga negara dan penduduk, bab 10A mengenai hak asasi manusia, bab 12 mengenai pertahanan dan keamanan, bab 15 mengenai bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga pada 1 sampai 9 September tahun 2001. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga meliputi 23 pasal dan 7 bab. Bab 1 mengenai bentuk dan kedaulatan, bab 2 mengenai MPR, bab 3 mengenai kekuasaan pemerintah negara, bab 4 mengenai Kementerian Negara, bab 7A mengenai DPR, bab 7B mengenai pemilihan umum, bab 8A mengenai BPK. Yang terakhir, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat pada 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat meliputi 19 pasal yang terdiri dari 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan yang pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-9 tanggal 18 Agustus tahun 2000, sidang tahunan MPR RI, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan perubahan substansial pasal 16 serta penetapan ke dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.